Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, membandingkan karakter Kang Deddy Mulyadi atau KDM dengan karakter Rizik Syihab Bahar Smith. Jauh sekali ibarat bumi dan langit. Bagaimana tidak? Kang Deddy Mulyadi yang difitnah katanya musyrik, katanya musuh Islam. Faktanya ya, ini faktanya. Kang Deddy Mulyadi itu lebih Islami. Ya, baik akhlaknya, baik tingkah lakunya, baik tindakannya, baik dalam kehidupan sosial sehari-harinya, baik dalam beribadah sebagai umat Islam, ya, sebagai pejabat, tapi yang mengayomi rakyatnya jauh lebih bagus dan tidak bisa kita tolak itu. Itu kenyataan dan faktanya begitu. Coba lihat bandingkan sekarang dengan si Rizik Syihab dan Bahar Smith yang katanya cucu Nabi ini. Cucu Nabi, tapi kalau ceramah mulutnya kotor sekali. Cuma memprovokasi, memfitnah, mengadu domba. Itu isinya ceramah si Rizik sama si Bahar. Ya. Bahkan si Rizik Syihab, si Unyil ini, ya, si Unyil Penyok, itu selalu mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu musuh Islam. Kang Deddy Mulyadi itu orang yang syirik. Padahal si Rizik sendiri yang syirik. Minta disembah-sembah oleh mukibinnya. Itu kan syirik. Terus si Bahar Smith mengatakan, kalau Jawa Barat dipimpin oleh Deddy Mulyadi, maka Jawa Barat akan menjadi provinsi syirik. Mana? Sampai detik ini tidak terbukti. Bahkan dicintai oleh semua rakyatnya, ya. Rakyatnya aja rela berebut sandal jepitnya Kang Deddy. Coba tuh, kan sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin rakyat Jawa Barat akan memperebutkan sandalnya Rizik Syihab atau sandalnya Bahar Smith. Boro-boro mau memperebutkan sandalnya. Lihat orangnya saja sudah takut. Ngeri. Lihat Rizik kan tampangnya kayak gitu ya, sangar. Si Bahar Smith juga tampangnya sangar, kayak preman lah. Ini nggak mungkin mereka itu cucu Nabi. Nggak ada cucu Nabi yang sangar begitu. Mulutnya kotor, tampangnya sangar, ditakuti. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada tanda-tanda bahwa dia itu, mereka itu adalah cucu Nabi. Nggak ada itu. Bohong sekali itu. Dari sikapnya saja, dari karakternya saja, kita udah bisa menilai kok. Tidak mungkin cucu Nabi begitu. Tidak mungkin. Udahlah, tidak mungkin dia cucu Nabi. Masa karakternya jauh berbeda dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi adalah manusia teragung, manusia teristimewa di muka bumi. Masa cucunya kayak Bahar, kayak Rizik? Ya nggak mungkin lah. Mukibinnya aja yang goblok-goblok, masih bodoh. Otaknya sempit, masih percaya dengan orang-orang begitu. Untuk itu, ayo kita buktikan dikiranya saya bohong. Ada rakyat Jawa Barat yang memperebutkan sandal jepitnya Kang Deddy Mulyadi. Bukan sandalnya, tapi ini adalah hierarkinya adalah begitu cintanya rakyat Jawa Barat kepada pimpinannya, ya, pada pemimpinnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi, ya. Udah, Kang Deddy Mulyadi itu orang yang top, ya, berkontribusi besar terhadap negara. Beda dengan Rizik dan Bahar. Tidak ada kontribusinya. Bahkan semua Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia tidak ada kontribusinya. Mereka cuma duri dalam daging. Ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Sejak kecil ia sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan. Ia tidak hidup manja seperti anak-anak sekarang. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan.
Sejak kecil ia sudah berjuang sendiri. Berjualan layang-layang, berjualan makanan, beternak domba, semua ia lakukan demi bertahan hidup. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah. Ketika adab lebih tinggi dari ilmu, itulah rangkaian kata yang dapat admin sampaikan untuk menggambarkan sosok seorang Deddy Mulyadi. Namun pertanyaannya, mengapa sosok seperti ini justru begitu dibenci oleh para Habib FPI imigran Yaman? Apa yang membuat mereka merasa terancam oleh keberadaan seorang Deddy Mulyadi? Apakah karena beliau lebih dekat dengan rakyat? Ataukah karena keberaniannya menegakkan kebenaran tanpa takut menghadapi siapapun? Atau Habib-Habib ini ada misi tertentu di Nusantara? Dan lebih dari itu, mengapa sosok seperti ini justru ditinggalkan oleh wanita yang pernah bersumpah setia kepadanya? Sahabat Puja Sumatera, Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan sebutan KDM, atau orang Sunda menyebutnya Bapak Aing, dia adalah figur pemimpin yang benar-benar hadir di tengah rakyatnya. Ia bukan pejabat yang hanya duduk di balik meja, bukan pula pemimpin yang hanya pintar berbicara di podium. Memerintah hanya melalui WA, datang hanya membawa seplastik pisang goreng, datang hanya di atas motor, lalu ngoceh ngalor ngidul. Tidak, Kang Deddy adalah pemimpin sejati yang turun langsung ke lapangan, yang mendengarkan keluhan rakyat, yang tak segan mengotori tangannya demi membantu mereka yang membutuhkan. Ia bukan sekadar politisi, ia adalah pengasuh rakyatnya. Ia merawat mereka seperti anak sendiri. Sahabat dapat melihat atau bahkan merasakan sendiri bagaimana saat beliau berhadapan dengan rakyat. Ya, beliau sangat kasar, tapi lihatlah, ketegasannya bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan justru sesuatu yang dirindukan rakyat. Sebuah pertanyaan untuk sahabat Puja Sumatera, apakah kalian setuju jika beliau menjadi calon Presiden Indonesia 2029? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Sahabat Puja Sumatera, Kang Deddy Mulyadi memang bagaikan magnet bagi rakyat. Setiap kata-katanya mengandung suri tauladan yang nyata. Setiap kalimatnya bukan sekadar retorika kosong, tetapi petuah yang hidup di tengah masyarakat. Ketika ia berbicara, mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang yang belum mengenalnya. Namun anehnya, justru sikap itulah yang semakin membuat rakyat menyukainya. Mengapa demikian? Karena rakyat tahu, ada ketulusan di balik kata-kata itu. Beda dengan kelompok-kelompok tertentu yang juga berbicara kasar, tapi justru penuh dengan kebencian. Mereka berbicara dengan kemarahan yang tidak menyejukkan, melainkan justru membakar hati, menanamkan kebencian, menyulut perpecahan. Tapi lihatlah Kang Deddy, saat ia berbicara kepada rakyat, meskipun terkadang terdengar keras, mengapa justru hati rakyat berbunga-bunga? Mengapa justru rakyat merasa tenang, merasa terlindungi? Saya puasa dulu tidak ada pasti, saya subuh-subuh tidak makan. Ya kan? Karena apa? Karena anaknya 9. Selalu saya tidak mau makan. Kenapa? Karena saya nggak mau jatah kakak saya sakit. Jadi saya selalu punya alasan ketika Ded makan sahur, saya nggak alasan. Nggak masih tidur ngantuk. Sesungguhnya apa? Saya ngehanggerin kakak-kakak saya yang 9, yang 8. Akhirnya apa? Karena ibu saya sayang banget sama saya. Pasti saya diutamakan. Dikenal nggak Pak Deddy? Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu jadi pelayan rakyat, pembela rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Sahabat Puja Sumatera, sejarah tidak bisa berbohong. Banyak orang menganggap bahwa Kang Deddy adalah titisan Prabu Siliwangi. Benar atau tidaknya, tentu itu bukan urusan kita. Namun yang jelas sebutan itu adalah bentuk cinta dan penghormatan rakyat kepadanya. Ternyata jika kita melihat perjalanan hidupnya, Kang Deddy bukanlah seseorang yang lahir dari keluarga kaya raya. Tidak ada emas, tidak ada warisan berlimpah. Perjuangan hidupnya tidaklah manis.
Sejak kecil, ia sudah ditempa oleh kerasnya kehidupan. Ia tidak hidup manja seperti anak-anak sekarang. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan. Sejak kecil, ia sudah berjuang sendiri. Berjualan layang-layang, berjualan makanan, beternak domba, semua ia lakukan demi bertahan hidup. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari nol. Maka ketika ia akhirnya menjadi pejabat, ia tidak lupa daratan. Ia tahu bagaimana penderitaan rakyat karena ia pernah ada di posisi itu. Maka ia tidak menggunakan jabatannya untuk menindas rakyat, bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak, ia menggunakan jabatannya untuk menolong rakyat. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang hadir di tengah rakyat, bukan hanya duduk di kursi kekuasaan. Dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. 900. Harus konsisten. 100% harus balik. Silakan mikir. Nggak bisa. Kan harus konsisten antara diucapkan yang dilaksanakan. Siap. Sekarang pajak jadi Provinsi Jawa Barat itu kalau masih ada jalan yang jelek, nggak logis karena pendapatan kendaraannya saja 8 triliun. Kalau pendapatannya dibalikin ke jalan, Pak nggak usah 5 tahun Pak, setahun jalan provinsi selesai Pak. Sahabat Puja Sumatera, sikap seperti ini, pemimpin seperti ini sekarang sangatlah langka. Kang Deddy adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian. Sikap yang ditunjukkan Kang Deddy adalah sikap asli orang Nusantara, bukan sikap penjajah. Tapi lihatlah para pejabat korup saat ini. Mereka mewarisi sikap siapa? Mereka bukan mewarisi jiwa leluhur bangsa ini. Mereka bukan mewarisi semangat para pejuang. Mereka justru mewarisi watak penjajah Belanda. Menindas rakyat sendiri, memeras rakyat sendiri, mengkhianati bangsa sendiri, membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sementara Kang Deddy, ia adalah pengecualian. Dan lihatlah para Habib-Habib di Nusantara, mereka sok paling Indonesia, padahal mereka bukan dari bagian dari Indonesia. Mereka hanya menunjukkan kemewahan hidup di media sosial, ndawir di podium cuman memamerkan kesaktian leluhur fiktif di Yaman. Berbeda dengan Kang Deddy, dia menunjukkan kepada rakyat adanya kekayaan budaya dan tradisi Nusantara yang penuh filosofi, meskipun dianggap syirik oleh para imigran ini. Sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa itu sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Mata ke atas, satu itu tunggal ya, bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Kang Deddy adalah seorang pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk menindas, melainkan sebagai alat untuk melayani. Sungguh, rakyat Indonesia butuh lebih banyak pemimpin seperti Kang Deddy. Jadi sekali lagi admin bertanya kepada sahabat Puja Sumatera, apakah kalian setuju jika Kang Deddy Mulyadi menjadi calon Presiden Indonesia 2029? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Deddy, apakah berkantor di sini atau nanti seperti Saya global? berkantor di seluruh alam Jawa Barat, udah. Di seluruh alam Jawa Seluruh Barat. berkantor. Jadi nggak ada kantor. Bumi Jawa Barat itu tempat kantor saya. Nggak ada kantor pasti ini gubernur di sini. Alah, enggak. Saya mana ada di meja saya tulisan gubernur, saya nggak mau. Nggak ada. Terlalu formal. Saya muter aja kerjanya. Kan hari ini coba, ngapain hari ini harus ada kantor saya ngantor? Kenapa? Nanda tangan sudah digital kok. Ngapain? Loh, saya ini sekdanya pinter, para asistennya pinter, para kepalanya pinter. Kan enak saya perintah hari ini, begini ya perintah hari ini. Dalam waktu 10 menit sudah keluar suratnya. Pak, surat sudah keluar edar. Sehari saya bisa 5-7 bikin surat edaran di mobil. Oke, saya baca, oke, jalan. Prinsip dasarnya ini. Ini teknologi sudah maju, Mas.